Kasus 3. Rekan Anda baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Ia bercerita kepada Anda. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat dan bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan kasus skenario kasus 3, yang mana di sini adalah coaching model Tirta. Untuk kasus 3, sebagai coach, saya, Eka Zuma-Arta, kemudian coaching, yaitu rekan guru, adalah Pak Nanang Fahru Rozi, dan sebagai pengamat, Pak Slamet Trianto. Kasus 3. Pak Nanang sedang duduk di bangkunya, terlihat murung dan melamun. Bu Eka yang duduk tidak jauh dari Pak Nanang menghampiri beliau. Semangat pagi Pak Nanang. Ibu ini ngagetin aja, orang lagi ngelamun kok iso. Gimana semangat pagi Bu? Iya Pak, semangat terus Pak. Jangan melamun-melamun tuh Pak. Tapi maaf nih ya Pak ya, saya mengagetkan. Saya tidak bermaksud untuk mengagetkan. Cuma kok ngelihat Bapak melamun, cemberut aja. Jadi ya maksudnya mau saya sapa gitu. Malah kaget Bapak. Maaf ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Saya aja kok emang yang kurangnya fokus. Lagi resah, gelisah. Nah, kebetulan Ibu. Ini kebetulan nih. Saya mau cerita nih. Tapi ini ya, kalau Ibu bersedia sih, saya mau cerita karena tadi saya dapat teguran dari kepala sekolah. Ya ampun, dapat teguran Pak? Iya. Kalau saya sih Pak, boleh banget nih kalau Bapak mau bercerita sama saya. Saya tuh senang banget dapat cerita-cerita gini kan. Tapi Pak gini ya Pak ya, begini saja nih. Kan 5 menit lagi ini saya ada jam mengajar di kelas 8C. Nah, saya mau bersiap untuk mengajar dulu. Nanti pas jam istirahat kita cerita-cerita deh ya. Oke, dari hati ke hati lah. Ada masalah apa sih sebenarnya? Nah, sekarang nih Bapak tenangin diri dulu. Oke? Oke, baik. Terima kasih atas ketersediaannya Bu Eka. Kayaknya emang ini saat jam pelajaran aja deh pasnya. Oke Bu Eka, silakan lanjut aktivitasnya. Oke Pak, saya permisi dulu ya Pak ya. Mau mengajar nih nanti. Oke. Pada saat jam istirahat. Permisi Ibu, gimana Ibu? Lagi sibuk enggak ini? Pak Nanang? Tidak kok Pak, santai aja nih. Bagaimana Pak Nanang? Mau melanjutkan obrolan yang tadi? Mau curhat?
Oh, mau curhat. Iya dong. Oke, boleh banget Pak. Ini mumpung jam istirahat nih. Ayo Pak, sini, mari Pak. Saya siap, sedia, siaga mendengarkan curhat Bapak. Terima kasih Nah, atas kesediaan duduk Ibu. Pak. Oke. Oke. Nah ini, Nah, tapi sebelumnya nih ya, saya mau gimana? tanya, apa yang Bapak harapkan sih dari obrolan kita nanti nih? Ya, yang diharapkan ya setelah kita obrolan tuh nanti ada solusi yang sekiranya bisa saya lakukan supaya saya tidak galau lagi, nggak resah lagi, itu. Oh, begitu ya Pak ya. Ya, Iya. ya, moga saya bisa membantu Bapak nih. Kita cari solusi bersama-sama. Nah, Oke. sekarang coba ceritakan sebenarnya ada masalah apa sih Pak? Kok Bapak bisa mendapat teguran dari Bapak kepala sekolah? Iya, gini, santai, Bu, santai. Jadi gini ya, tadi itu saya dipanggil kepala sekolah di ruangan beliau. Nah, beliau tuh menerima laporan dari pengawas. Bapak pengawas dengan ekspresi marah. Itu kemarin Bapak pengawas kan supervisi ke sekolah kita kan, Bu. Nah, saat mensupervisi saya, beliau keberatan saya mengajar tanpa buku teks. Memang saat itu saya nggak membawa buku teks, tapi kan saya memanfaatkan internet dan lingkungan sekitar sesuai dengan RPP yang saya pegang pada saat itu. Kebetulan kemarin di kelas 7A, saya menampilkan video dari YouTube untuk materi saya. Jadi saya nggak pakai buku teks. Terus sama bapak pengawas ditegur. Oh, begitu ceritanya. Iya sih Pak, benar yang Bapak bilang itu. Kita sebagai guru kan harus memanfaatkan ya beragam sumber belajar agar dapat lebih menggali potensi anak. Jadi nggak berpatok satu sumber saja. Nah, Pak, waktu kemarin supervisi itu Bapak pengawasnya tuh melihat kan kalau Bapak itu sedang menampilkan video pembelajaran? Ya melihat dong, jelas itu video kan sedang diputar. Sedangkan beliau kan sempat masuk di kelas, kemudian memperhatikan, tapi nggak masuk di dalam ruangan sih, di dekat pintu gitu aja, di dekat pintu agak ke dalam. Nah, di situ kayaknya kira-kira 5 menit beliau ada di situ. Terus Bapak cantumkan tidak sumber belajar yang Bapak dari internet nih, video YouTube itu di RPP Bapak? Dicantumkan lengkap di situ, sumber belajar dari internet dan juga dari lingkungan ada, sudah lengkap. Begitu ya, berarti sudah dicantumkan juga di RPP. Berarti udah rinci sih Pak ya, sumber belajar sudah dicantumkan RPP. Terus Iya kan? kalau video yang Bapak tampilkan itu tapi pasti sesuai dong ya dengan materi yang Bapak ajarkan ya? Iya, sesuai. Memang sesuai videonya, linknya bisa Ibu cek sekarang. Nih linknya nih, udah sesuai ini. Terus pas kemarin itu loh, negurnya itu Bapak pengawasnya tuh bilang apa Pak? Ya gini, saya sampaikan Bu. Beliau bilang, Pak, ya, bilang gimana? Bilang ke Bapak tuh maksudnya beliau bilang intinya kalaupun saya menggunakan media lainnya, tetap buku teks itu harus menjadi pegangan dan harus dibawa di setiap pertemuan. Oh, terus setelah ditegur sama pengawas tuh ya, tanggapan Bapak gimana? Bapak diam saja atau Bapak jelaskan? Ya saya jelaskan apa adanya. Saya jelaskan kalau memang dalam mengajar itu
kita tetap mengacu pada kurikulum. Tetapi dalam penerapan di kelas kan penerapannya kita sesuai dengan sumber belajar. Nah, pada saat itu kan sumber belajarnya itu internet dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi itu seperti yang sudah kita rencanakan di dalam RPP, tertuang di dalam RPP itu sudah saya jelaskan di kepala sekolah. Oh iya sih ya Pak ya, benar banget sih Bapak tuh, kita memang harus kreatif, termasuk dalam penggunaan sumber belajar ya Pak ya. Ah, tapi ya Pak ya, ya kok menurut saya sih buku teks itu juga tidak kalah penting juga kan Pak, karena dengan adanya buku itu akan menyamakan persepsi antara murid dan guru. Itu akan lebih mempermudah anak-anak, untuk anak-anak juga. Terus mereka kan, kita juga menerapkan literasi. Itu kita dapat dengan belajar dari hal-hal yang dibaca itu akan dapat memahami dunia. Nah, kan ada pepatah bilang, buku adalah jendela. Benar apa yang Ibu bilang? Jadi setuju kan ya? Sudah sepaham kita kan? Iya sih sebetulnya. Sebetulnya memang buku teks memang tetap harus dibawa ya. Oke. Nah, lalu Pak ya, kira-kira nih menurut Bapak apa sih yang membuat Bapak pengawas itu marah? Sempat saya dipanggil kemarin, saya ditegur, diingatkan buku teksnya mana. Saya bilang kali ini saya tidak memakai buku teks Pak, saya bilang gitu. Terus kalau bisa diambil buku teksnya. Tidak Pak, lain kali saja gitu. Jadi saya nggak ngambil buku teksnya, tetap saya lanjutkan itu pembelajarannya. Nah kayaknya di situ tersinggung tuh. Oh, berarti tersinggung kan ya Pak ya. Tapi Bapak sudah menyampaikan alasan belum? Atau ada kalimat yang kira-kira kurang sopan gitu kalau nggak, yang membuat beliau kurang berkenan apa gimana? Seingat saya nggak ada sih Bu kata-kata saya yang kasar. Saya hanya mengemukakan alasan saya aja bahwa kali ini sumber belajarnya internet sama lingkungan sekitar, sehingga saya nggak bawa buku, gitu aja. Oh iya, berarti kan Bapak cuman mengungkapkan alasan Bapak ya Pak ya. Tapi atau mungkin ini ya Pak, mungkin nada bicara. Nah, bagaimana waktu nada bicara Bapak waktu menyampaikan alasan Bapak itu? Oh iya. Kayaknya itu kayaknya. Soalnya kemarin saya menjawabnya kan dengan semangat gitu loh. Jadi mungkin nada bicara saya itu terlihat lebih keras. Padahal nggak ada maksud untuk menanggapi secara kasar, nggak ada sih. Oh, berarti Bapak tuh agak keras gitu karena semangat aja gitu lah Pak ya? Iya. Suaranya yang keras ya, suaranya yang keras nih, bukan kata-katanya. Oh ya, mungkin saking semangatnya menggebu-gebu, jadi suaranya tuh nyaring gitu kan ya? Iya. Nah, mungkin itu Pak akarnya, nih akar masalahnya ini. Iya ya, jangan-jangan dengan adanya nada itu ya, dia salah paham. Jadi mungkin dikira pengawas nih Bapak tuh menjawabnya nyolot, marah-marah, sudah ditegur, mungkin dikira kayak gitu Pak. Iya ya. Kayaknya beliau ada salah paham deh. Jadi menilai saya nggak ada sopan santun, mungkin gitu ya. Iya palingnya Pak ya. Kan kalau Bapak misalnya berbicara dengan saya nih, mungkin saya nggak akan salah paham. Karena saya sudah tahu nih karakter Bapak, bagaimana kan. Nah, kalau pengawas kan beliau berbeda lagi Pak. Tidak setiap hari berinteraksi dengan Bapak. Jadi ya kesalahpahaman itu ya kemungkinan ya dari situ sih Pak. Jadi apa yang Bapak maksud nih A, tapi beliau ini menangkapnya E. Jadi adanya miskomunikasi, salah paham jadinya.
Iya iya, bener, Ibu bener. Kayaknya beliau ada kesalahpahaman di situ kayaknya. Nah, berarti kita kesalahpahaman itu. Nah, sekarang apa rencana Bapak selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira Bapak mau ngapain nih? Kalau memang kondisinya seperti itu, ada kesalahpahaman karena nada nada yang saya keluarkan kemarin keras, berarti saya harus minta maaf. Tapi gimana ya caranya minta maaf? Hmm, hmm, Menurut Ibu jadi kan gimana? Bapak mau minta maaf ya. Bapak mau minta maaf nih ya. Iya. Hmm. Nah, saya dukung banget tuh Pak. Saya dukung Bapak mau minta maaf. Nah, gini aja. Kira-kira nih, siapa ya yang bisa membantu supaya untuk nyampaikan dulu meminta maaf itu, permohonan maaf itu kepada pengawas. Siapa yang kira-kira nih bisa membantu Bapak? Ibu tahu rumahnya pengawas nggak? Aduh, saya nggak tahu juga Pak. Coba kira-kira yang dekat Ya, dengan pengawas itu ya siapa? kalau gitu ya berarti kepala sekolah. Berarti kita minta bantuan kepala sekolah. Saya minta bantuan kepala sekolah untuk Nah, menyampaikannya. ya, ide bagus itu Pak. Jadi kan kepala sekolah juga dekat ya dengan pengawas. Juga kita kan selaku guru kan, Bapak sudah ditegur kan oleh kepala sekolahnya, oleh pengawas melalui kepala sekolah juga. Jadi kan koordinasi lagi mungkin dengan kepala sekolah. Iya, bener banget itu Pak. Terus nanti Iya. Bapak mau bilang gimana ke kepala sekolah? Nanti biasa ceritakan, Bu. Saya ceritakan kondisinya kemarin, apa adanya itu saya ceritakan. Kemudian saya minta tolong kepala sekolah nyampaikan permohonan maaf saya. Sekaligus saya minta alamat beliau biar nanti di lain waktu kan saya bisa langsung ke tempat beliau untuk minta maaf secara langsung. Gimana kalau gitu, Bu? Iya. Jadi Bapak sampaikan lewat kepala sekolah, terus tadi Bapak mau meminta maaf secara langsung ya? Berarti setelah kepala sekolah menyampaikan, Bapak mau meminta maaf secara langsung kepada beliau gitu ya? Iya, begitu. Jadi bisa secara langsung minta maaf. Terus yang tentang buku teks tadi gimana kalau Bapak? Misalnya, Ya namanya permintaan maaf kan biasanya kita barengi dengan penjelasan kan. Jadi ya, ke pengawas itu nanti saya akan minta maaf, kemudian saya jelaskan kondisinya saat itu, dan kalau emang ada yang salah bagaimana, dan kalau emang itu salah perlu diperbaiki, berarti ke depan saya siap akan memperbaiki, kan gitu. Oke, berarti Bapak ini nanti Bapak mau minta tolong dulu ke kepala sekolah, Ya, terus mau berbicara langsung ya dengan pengawas untuk klarifikasi ya Pak ya. iya. Terus memperbaiki apa yang menjadi kesalahan itu, misalnya ada kekurangan itu Bapak bersedia untuk memperbaiki, begitu ya Pak ya? Iya, gitu. Oke, luar biasa, amazing Bapak, benar-benar. Tindakan kalau menurut saya itu adalah tindakan yang sangat berjiwa besar Pak. Karena Gitu ya. paling susah itu memang meminta maaf itu kan ya Pak ya. Tapi Bapak mau meminta maaf, pokoknya saya dukung Bapak. Saya dukung. Terima kasih dukungannya. Oke, dengan ini maksudnya saya berarti menunjukkan Bapak itu memiliki komitmen untuk meminta maaf dan memperbaiki semua ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Satu jempol ini loh Pak. Alhamdulillah. Tapi kapan nih Bapak mau menemui kepala sekolah? Kapan? Habis ini aja ya, habis ini ntar habis pelajaran kita masuk kelas ini, biar saya langsung ke kelas sekolah, biar cepat selesai, nggak berlarut-larut. Oke, berarti habis ini kalau sudah ini Bapak mau mendatangi langsung ke kepala sekolah ya? Iya dong.
Oke, setuju Pak. Lebih cepat, lebih baik ya kan? Biar cepat Iya. tuntas ya. Oke, oke. Nah, Wah, nanti terima kasih ya. Pak, Pak, Bu, gimana, gimana, Pak, gimana? nanti kalau Bapak sudah menghubungi kepala sekolah, nanti menemui kepala sekolah, selanjutnya saya siap mendengarkan cerita Bapak lagi bagaimana kelanjutannya, oke? Oke deh. Memang Anda Pak, pendengar setia dan rekan yang bisa diajak mencari solusi. Senang banget saya punya rekan seperti sampean. Terima kasih Bu ya. oke Bapak, saya juga senang kok dengar cerita Bapak. Oke, nah pelajaran itu bel udah bunyi nih Pak, berarti istirahatnya udah habis. Ya, kita melaksanakan tanggung jawab kita lagi Pak, mengajar. Oke. Oke, Oke. Terima kasih Bu ya. Saya semangat duluan semuanya ya. Pak ya. Ya, saya duluan ya. Oke, semangat, semangat, semangat. Yuk. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ya. Tak. Demikian praktek skenario, tapi dipersilakan. Baik, terima kasih praktek coaching yang luar biasa dari Bapak Nanang dan Ibu Eka selaku coach ya. Jadi saya sampai membayangkan, kalau seandainya rekan-rekan kerja itu bisa seperti itu, jadi pendengar yang baik, kayaknya keren tuh ya. Tapi dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi sangat baik sekali karena semua aspek dari model Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab semuanya sudah dijalankan. Seperti pada waktu tujuan tadi, coachnya bilang, kebetulan pengen curhat nih. Nah, tujuannya apa? Dapat solusi. Tapi bahasa coachnya adalah, saya senang banget, boleh banget, siap siaga selalu. Ini coach yang luar biasa itu. Terus pada waktu identifikasi, coachnya tadi bilang, karena tadi waktu identifikasi salah satunya adalah mengajar dengan buku teks. Ya, itu mungkin salah satu identifikasi kenapa sampai dapat masalah teguran tadi itu. Terus untuk coachnya bilang, coba dengan pertanyaan-pertanyaan, coba ceritakan kenapa rekannya tadi dapat masalah tadi. Itu luar biasa sekali pancingan-pancingan pertanyaan dari coachnya ini. Sampai detail identifikasinya tadi dari praktek tadi itu identifikasinya luar biasa detail sehingga dalam menjalankan rencana aksinya mudah sekali karena pada waktu identifikasinya tadi sangat-sangat detail. Ketemulah nada bicaranya. Kemungkinan selain karena membawa buku teks tadi itu ternyata adalah penyampaian nada bicara yang intonasinya yang mungkin agak kurang pas didengar oleh pengawas tadi. Itu luar biasa identifikasinya. Untuk rencana aksi tadi coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan seperti apa rencana Bapak untuk mengatasi masalah ini, terus untuk dijawab ya minta maaf. Nah, tanggung jawabnya melalui komitmen adalah minta maaf secara langsung dan minta bantuan dengan kepala sekolah. Ya, itu praktek coaching yang luar biasa, menginspirasi sekali. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengawat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Selamat. Oke, demikian praktek coaching kami kelas 3, kami dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat. Semangat. Salam sehat dan bahagia.